saya Benediktus Padakari. Saya guru di SMA Negeri Mauta yang berada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 kategori 1 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2310860052. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 MIA dengan materi komponen ekosistem. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ya. Sebelum kita memulai belajar, kita sembahyang. Lalu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk beraktivitas, ya dok? Untuk itu patut untuk kita pakai terasa. Satu orang bisa maju di depan untuk sembahyang atau berdiri di tempat bisa? Oke. Silakan sembahyang. Siapa mau sembahyang? Oke. Nah, ayo semua siap doa. Baik, terima kasih Nona yang sudah membawa kita dalam doa. Ini sebelum kita mulai Bapak absen ya. Bapak absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Empat orang tidak hadir. Nah, itu siapa-siapa? Christian, Yohanes, Demian. Sebelum kita memulai proses belajar, satu orang pimpin kita menyanyikan lagu. Ya, maju ke depan sini semua berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan duduk kembali. Materi kita minggu kemarin itu apa? Keanekaragaman hayati itu. Ya, jadi materi kita kemarin tentang keanekaragaman hayati itu. Keanekaragaman hayati itu kemarin Bapak jelaskan, kamu mengerti atau tidak? Itu apa keanekaragaman hayati? Suatu keanekaragaman bentuk, baik itu di keanekaragaman apa? Gen, apalagi spesies maupun apa? Ekosistem, ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita pertemuan yang pertama tentang materi yang baru yaitu ekosistem. Hari ini kita akan masuk belajar tentang ekosistem. Siapa yang di sini pernah ke kebun? Semua pernah ke kebun kan? Ya. Apa yang kalian temukan di kebun? Apalagi manusia. Jadi selain tumbuh-tumbuhan, apalagi hewan, manusia, apalagi tumbuh-tumbuhan di sana. Banyak dari banyak ya. Ada apalagi batu ya toh, tanah ya toh. Yang pastinya udara itu pasti ada. Jadi dalam ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Iya. Jadi Bapak akan bagikan kalian LKPD. Kamu bagi kelompok gitu. Jadi bagi 4 kelompok. Bagi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ada berapa orang semua yang hadir? 16 berarti bagi berapa kelompok? 4 bisa ya, 4 orang gitu. Jadi, oke, kalian sudah duduk seperti ini, bagi langsung 4 kelompok kan. Jadi 4 orang ini ya. Kakak duduk di sana supaya mewakili salah satu laki-laki gitu. Kakak duduk di sana.
1. Kelompok 1, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Buka di halaman ketiga coba. Halaman ketiga itu lembar kerja peserta ini. Ya. Jadi itu lembar peserta didik. Tujuannya sebentar kita akan melakukan observasi. Kita akan melakukan observasi di lapangan. Jadi tidak jauh dari lokasi sekolah, kita akan observasi di belakang sekolah kita, di kebun sekolah kita. Kita akan observasi tentang ekosistem yang ada di kebun sekolah kita. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi macam-macam interaksi antara komponen ekosistem. Gitu. Yang berikut menjelaskan peran dan komponen ekosistem. Yang berikut memahami komponen ekosistem. Yang berikut apa? Dan kita observasinya di lapangan selama 15 menit melakukan observasi. Apa yang kalian temui di kebun sekolah itu? Komponen-komponen apa yang kalian temui di kebun sekolah itu? Jadi nanti kamu akan data di situ ada lembar kerja itu kamu data komponen apa yang kamu temukan, kamu data gitu. Terus ketika kembali sini 20 menit itu kamu kerjakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di SKPD gitu. Kamu jelaskan. Bisa? Bisa. Tempat mungkin juga ada, silakan. Bagi kelompok, jangan semua. Menyebar, kamu menyebar dulu. Sehingga kamu bisa temukan apa yang ada di ekosistem kebun ini. Kembali ke kelas kamu harus Oke, kita kembali ke kelas. Kita kembali ke kelas untuk kalian kerjakan hasil observasi kalian. Kalian sudah melakukan observasi di kebun sekolah selama 15 menit. Jadi kelompok 1 dia mengisi pertanyaan nomor 1, kelompok 2 pertanyaan nomor 2, kelompok 3 pertanyaan nomor 3, kelompok 4 pertanyaan nomor 4. Silakan waktu 20 menit. Kerja per kelompok. Ya, ada gambar observasi yang sudah kalian kerjakan, kamu temui di lokasi observasi itu, kamu isi di LKPD. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu.
ketiga nanti tulis di kertas ya di mana punya buku. Kelompok 2 dan 3 itu tulis di buku. Terus masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk satu orang maju presentasi di depan, menyampaikan dia punya hasil observasi di depan. Ya, kata-kata. Apa fungsi burung dalam sebuah tumbuhan? Jadi salah satu fungsi burung kan dia membantu apa? Dari situasi membantu dengan penyerbukan. Nanti kalian diskusi, ada teman yang mungkin kurang jelas mungkin tanggapannya kepada teman-teman kalian yang presentasi. Sudah? Kelompok 1 mempercepat ini. Oke, waktu selesai, untuk diskusinya selesai. 4 orang maju di depan untuk presentasi. Masing-masing kelompok, satu kelompok 1 orang mempresentasikan hasil pekerjaan. Kelompok 1, siapa yang presentasi? Ya. Kelompok 2, ya, maju. Kelompok 3, kelompok 4 harus datang. Kalau dengan bahasa ini, ya, perkenalkan diri, terus dari kelompok mana? Shalom. Hari ini kami akan mempresentasikan kami sebelumnya kami Silakan. Jelaskan komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati. Yang kami temukan dalam ekosistem yang menurut komponen abiotik, tanah, cahaya matahari, kelembapan udara. Yang kami diskusikan tanah yang menjadi salah satu medium yang mendukung pertumbuhan jambu dan tempat habitatnya organisme lainnya yang berada di permukaan maupun di dalam tanah. Yang kedua, cahaya matahari. Yang kami simpulkan, cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman dan menjaga suhu suatu pohon anggrek agar tidak kering. Yang keempat, udara. Udara merupakan komponen kehidupan yang sangat penting untuk melangsungkan hidup manusia maupun hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, untuk biotik. Komponen biotik yang kami temukan hanya ada beberapa. Yang pertama, tanaman jambu. Tanaman jambu yaitu sebagai produsen dalam ekosistem yang menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Daun tanaman jambu yang gugur dapat terurai kembali oleh tanah menjadi humus. Yang kedua, serangga. Serangga yaitu sangat berperan penting dalam proses produksi tumbuhan bunga tanaman jambu dan berperan sebagai penyeburan bunga sehingga dapat menyebabkan proses perkawinan. Contoh serangga yang pertama, laba-laba, kupu-kupu, kumbang dan mencari serbu daripada bunga. Yang ketiga, cacing tanah.
Cacing tanah berperan membantu penyuburan tanaman. Dalam hal ini, cacing tanah bertanggung jawab untuk menyambur lapisan tanah dan memasukkan bahan organik ke dalam tanah. Yang keempat, ulat bulu secara umum dikenal sebagai hama yang merugikan. Namun ulat bulu juga berperan merangkap dan membawa serbu dari sari tanaman satu ke tanaman lain. Yang kelima, burung. Burung sangat penting sebagai penyimbang lingkungan dalam komponen ekosistem karena burung memiliki peran sebagai penyebar biji, jamur dan menimbulkan ke predator hama. Yang keenam, laba-laba. Laba-laba memiliki peran dalam bidang perkebunan, yaitu melindungi dari serangga-serangga perusak tanaman. Demikian hasil observasi kami. Selanjutnya kami berikan waktu kepada teman-teman yang ingin mempertanyakan sedikit. Ya, kita lebih menghemat waktu, langsung kelompok 2 dulu ya. Baru nanti ada tanggapan dari teman-teman, silakan berikan pertanyaan dari teman-teman, silakan menjawab. Yang presentasi silakan menjawab. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 soal jelaskan bentuk interaksi apa saja yang terjadi antara ekosistem tersebut. Interaksi antara komponen genetik baku yang mengalami pelepakan. Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Soal jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu atau hubungan dengan peranan komponen ekosistem tersebut. Jika salah satu komponen tidak ada, maka keseimbangan dapat terganggu dan terjadi penyebab perubahan ekosistem. Dari perubahan ini dapat menyebabkan komponen dalam ekosistem mengalami peningkatan atau penurunan jumlah. Contohnya burung sebagai penyeimbangan lingkungan dalam komponen ekosistem karena burung memiliki peran sebagai predator hama serangga apabila burung tidak ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, buatlah kesimpulan dari hasilnya yang Anda peroleh. Ekosistem kebun merupakan salah ekosistem yang dipelajari dalam ekosistem buatan. Di dalam ekosistem kebun terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ekosistem kebun ini agak berbeda dengan ekosistem alam. Pada umumnya ekosistem kebun terjadi karena campur tangan manusia dalam proses pembentukannya. Meski demikian, hampir seluruh komponen dan peran di dalamnya tidak jauh berbeda dengan ekosistem lingkungan lainnya yang memahami interaksi antara berbagai komponen yang terjadi keseimbangan di dalamnya. Terima kasih. Ya, baik. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang ingin menanggapi hasil kerja dari 4 kelompok ini? Tanggapan balik? Ada? Ya, silakan yang ada angkat tangan, berikan pertanyaan. Ya, silakan. Unsur abiotik apa saja yang diperlukan pada proses pertumbuhan tanaman? Ya, faktor abiotik merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan, yaitu faktor abiotik lingkungan meliputi intensitas cahaya, suhu, kelembapan, kemasaman tanah, susunan gas dalam tanah,
serta ketersediaan unsur hara dan tanah. Oke. Ya, ada yang lain silakan. Kamu lihat teman dulu, menghadapi teman dulu baru buat pertanyaan. Baik menunggu teman dan berikan pertanyaan. Apa yang akan terjadi di komponen biotik lebih banyak dari komponen abiotik? Ya, apa yang lebih apa? Apa yang akan terjadi jika komponen biotik lebih banyak dari komponen abiotik? Apa yang akan terjadi jika komponen abiotik lebih banyak dari komponen biotik? Silakan. Maka akan terjadi ketidakseimbangan yang memungkinkan komponen biotik lebih sulit mendapatkan energi yang digunakan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Oke, itu pertanyaan untuk kelompok 2. Ada lagi? Ya, silakan. Apa dampak dari interaksi antar komponen ekosistem? Hubungan antara komponen dari ekosistem saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, sehingga ketika salah satu komponen musnah atau menghilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan dampak buruk terjadi pada ekosistem, yaitu peningkatan suatu populasi. Ya, itu kelompok 4, pertanyaan untuk kelompok. Ya, silakan. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Mengapa dalam ekosistem diperlukan interaksi antar komponen? Dengan adanya interaksi antar komponen yang seimbang akan membawa ekosistem pada kondisi yang seimbang. Sebaliknya, bila interaksi antar komponen ekosistem tersebut tidak berjalan dengan baik, maka ekosistem akan menjadi rusak. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada? Oke, untuk 4 orang teman silakan kembali ke tempat dulu. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Itulah ekosistem. Jadi ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik itu terdiri dari apa? Tanah, matahari, suhu, Lembaga, negara mineral, iklim, itu negara mineral. Itu komponen abiotik. Dan kalian sudah melakukan observasi dari komponen abiotik yang ada di gedung sekolah itu ada berapa? 4 ya? Ada dengar 4 komponen yang kalian temui dari komponen abiotik yang kalian temui di ekosistem gedung sekolah itu. Untuk komponen biotik itu apa-apa? Itu terdiri dari makhluk hidup ya. Termasuk kita manusia ini merupakan komponen biotik. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan itu merupakan komponen di mana dalam komponen abiotik dan biotik itu ada interaksi antara satu dengan yang lain. Jadi pada dasarnya kita makhluk hidup itu membutuhkan interaksi. Tapi bukan cuma interaksi dengan sesama makhluk hidup, tapi dengan lingkungan juga kita membutuhkan interaksi. Jadi apabila salah satu komponen tidak seimbang, maka apa yang akan terjadi? Maka tidak akan terjadi ketidakseimbangan ya toh dari salah satu komponen. Gitu. Contohnya tadi apa? Burung gitu kan? Burung yang populasinya menurun gitu, maka akan ada apa? Peningkatan serangga ya toh? Akan ada peningkatan serangga. Di mana burung itu merupakan apa? Predator pemakan serangga. Jadi ketika dia berkurang, maka serangga itu pasti akan meningkat. Dan
dia populasi burung kalaupun lebih banyak dari populasi serangga, maka yang pasti populasi serangga akan menurun. Dan sesungguhnya serangga itu juga sangat penting. Serangga ini dia juga memang perusak tanaman, tapi dia juga menguntungkan, bisa memberikan keuntungan kepada tanaman. Seperti apa? Dia membantu membentuk penyerut tanaman. Ada lagi yang ingin bertanya dengan Bapak? Jadi itulah materi kita pada hari ini, yaitu ekosistem. Minggu depan kita akan lanjut pada materi ekosistem. Untuk itu ada tugas buat kalian. Ada tugas itu nanti kamu kerjakan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa, baru kita pulang. Kita selesai. Yang satu orang silakan. Yang sembahyang siapa? Ya. Oke, kita ketemu